Nah, di sini kalau kita lihat dari tampilan kameranya seperti ini, ya. Nah, ini untuk kamera sendiri ya. Ini kan nggak bisa kita rubah-rubah ya. Nggak bisa kita nggak bisa kita klik, nggak bisa kita rubah. Jadi sebenarnya untuk merubah posisi kamera itu bisa kita gunakan ya, ada caranya menggunakan walk navigation ya, walk navigation. Nah, di sini walk navigation-nya kita harus aktifkan terlebih dahulu agar kita bisa mengatur tampilan kameranya. Ya, misalnya ini posisinya kayaknya kurang pas, ini kan nggak bisa kita geser kameranya nih, bisa. Caranya kita aktifkan dulu walk navigation-nya ya. Kita kembali dulu ke kita klik menu view, kemudian pilih navigation. Di paling bawah sendiri, nah di sini ada anak panah terus ya. Nah, di sini ada walk navigation. Kalian klik kanan, kemudian kalian klik add to quick favorite ya. Klik. Nah, sudah kita tambahkan ke favorit. Jadi ketika kita aktifkan kamera view-nya, nah kita tekan keyboard Q ya, Q. Quran Q pada keyboard, nanti ada quick favorite ya. Nah, ini Q, shortcutnya Q, kita klik walk navigation-nya. Nah, di sini kita bisa merubah-rubah, menggeser-geser kameranya. Kalau key itu ke atas, E ke bawah, Q ke atas, E ke bawah, A ke kemana nih? Ke kiri, D ke kanan ya, W besar, S kecil ya. Nah, D ke kiri, D ke kanan, A ke kiri ya. Nah, W memperbesar, S memperkecil ya. Nah, lepas. Nah, ini posisi kameranya ya. Jadi walk navigation itu menggunakan shortcut keyboard ya. Key untuk kalau key ini untuk atas ya. Maaf, key. Nah, ini yang W untuk memperbesar, S memperkecil, A ke kiri, D ke kanan, E ke atas. Ya ini kita kameranya posisi ke atas, benar. Kemudian, nah, S memperkecil ya tadi ya. Nah, Q ke atas, E ke bawah, W memperbesar atau mendekat, S mengecil atau menjauh, ya. A ke kiri, D ke kanan. Saya ulangi ya. Q ke atas, Q ke atas, E ke bawah, A ke kiri, D ke kanan, W mendekat, S menjauh, ya. Nah, memperbesar, kita W memperbesar. Nah, ini ya. Kita kalau yang suka main PUBG atau game online tuh harusnya hafal shortcut ini ya. Karena ini sering digunakan pada saat menembak musuh biasanya. Nah. Hop. Nah, selesai ya. Ini tampilan kamera view-nya. Nah, untuk merendernya ya, untuk merender sama. Jadi untuk animasi juga butuh namanya render. Kita tekan F12 pada keyboard. Nah, ini hasil renderannya ya, kalian scroll nih ya, hasil tampilannya. Tampilan dari rendernya ya. Kalau sudah ditutup saja ini. Nah, ini sudah kembali ke layar kerja lagi. Nah, ini bisa kita tambahkan objek lagi. Misalnya kita pengen membuat lantainya ya, menambahkan lantai misalnya atau karpet ya, untuk karpetnya. Kita kembali untuk menambahkan objek, maka yang digunakan adalah mode objek mode ya. Objek mode ini kita gunakan untuk menambah objek, edit mode ya untuk mengeditnya. Ya, jadi jangan kebalik. Edit mode jangan kalian gunakan untuk menambah objeknya ya. Lebih baik kita menambahkan objek, memang bisa diedit mode, tapi nanti akan kesulitan untuk memanfaatkan fasilitas tertentu, nanti ada tool tertentu yang
objeknya nanti ketika kita menambahkan objek melalui edit mode itu tidak muncul nanti itunya. Apa namanya? Objeknya. Jadi lebih baik kita menggunakan objek mode ya. Biasanya nanti kesulitan di kursornya ya. Nah, ini posisi kursornya di bawah sini ya. Posisi normalnya, defaultnya kursornya di sini. Ini namanya kursor. Jadi di mana kita menambahkan, misalnya kita mau memindahkan objek di sini, misalnya kita pindahkan kursornya di sini, maka nanti objeknya, ya, misalnya untuk menambahkan objek tuh klik add, kemudian mesh, misalnya kita menambahkan objek baru, misalnya lingkaran, nanti dia muncul sesuai dengan kursornya di mana, ya di situ. Ya, ini gunanya kursor ya. Dan ini tidak ada di edit mode ya. Kita nanti kesulitan mengeditnya pada saat edit mode. Jadi kalau kita ngeditnya langsung di sini nanti dia tidak muncul ya ininya kursornya. Ya, ininya nggak muncul. Misalnya kita tambahkan add. Yuk. Nah, nanti yang titik-titik ini nggak muncul ya. Ya. Padahal titik ini vital, ini penting ya. Nanti suatu saat ini titik ini akan digunakan. Salah satu contohnya bisa untuk merotasi ya, titik yang kuning-kuning ini. Nah, ini nih penting ya. Kalau kita menambahkan objek melalui edit mode, itu tidak muncul titik-titik yang kuningnya itu ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ctrl Z. Nah, jadi kenapa itulah alasannya kenapa kita harus menambahkan objek di objek mode ya. Karena itu sangat vital. Nah, untuk mengembalikan posisi kursor ke tempat semula, itu kita gunakan shortcut keyboard Shift C ya. Misalnya kita tadi sudah memindahkan kursor di mana ya, misalnya di sini kan posisinya di sini nih, defaultnya nih pertemuan dari garis merah dan hijau ini. Kita kembalikan shortcutnya adalah Shift C ya. Oke, misalnya di sini kita akan menambahkan objek plan ya untuk lantainya ya. Kita tambahkan add, kemudian mesh plan. Nah, di sini ini nggak kelihatan kan, harusnya karpetnya itu menutupi meja ya atau seluas meja. Maka kita coba lihat dari posisi atas atau kita tekan keyboard 7 ya. Nah, ini top. Nah, ini kelihatan ini plannya hanya sebesar ini ya, padahal kita pengen luas lagi ya plannya ini. Kita tekan S atau scale. Nah, kita perbesar saja. Perbesar sepanjang misalnya ini apa 5 kotak ya. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5 sama-sama 5 ya. Nah, ini ya posisinya. Nah, coba kalian perhatikan, coba dilihat lagi objek kalian ngambang enggak? Ini mejanya dengan lantainya. Kalau ngambang, nah berarti tadi kalian meletakkan objeknya masih salah ya. Di objeknya harus pas seperti ini ya. Kalau di kami review pun pas nginjek ya. Jadi nggak ngambang objek mejanya ya. Oke, ini sudah kita bikin lantainya. Kemudian bisa kita tambahkan untuk dindingnya ya. Ini kan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini alangkah kayaknya lebih bagus kalau ada dindingnya. Kita tambahkan dinding. Sama kita gunakan lagi, kita tambahkan lagi objek plan ya. Kita lihat dari posisi atas saja ya, top. Kemudian kita tambahkan lagi objek ya. Add mesh plan. Maaf, Ctrl Z. Ini karena tadi posisi kursornya belum kita kembalikan ke tengah, jadi dia di situ posisinya ya. Kita ulangi Ctrl Z, kita kembalikan dulu posisi kursornya ini. Posisi kursornya ini ke tengah sini. Tekan keyboard Shift C. Nah, nanti posisinya ke tengah kembali ya kursornya. Nah, kemudian baru kita tambahkan lagi objeknya. Add mesh plan. Kita perbesar lagi S, tekan keyboard S ya, atau scale. Kita perbesar lagi objeknya. Ukurannya kita samakan saja. Kemudian kita geser atau pindahkan gunakan move ya. Nah, kita geser ke arah kanan. Kemudian kita tambahkan lagi objek add mesh plan. Kemudian kita perbesar, tekan S pada keyboard, kita ukurannya kita samakan lagi, kita perbesar lagi.
Kemudian kita ini aktifkan move-nya lagi, kita tarik ke atas ya. Sebelah sini. Nah, ya. Nah, ini nanti akan kita berdirikan ya. Ini akan kita dirikan. Nah, sebenarnya dari objek blend ini saya hanya butuh edge-nya aja ya, garisnya saja. Karena nanti dari garis ini kita akan gunakan extrude, kemudian kita extrudekan ke atas, jadinya nanti membentuk sebuah dinding ya. Ini sudah ya. Nah, objek-objek yang kita tambahkan itu nanti muncul di scan collection ini ya. Ini cube, ini light, lampu, ini plane-nya, kemudian plane 1 tadi yang kita tambahkan, kemudian plane 2 ya. Ini plane-plane yang kita gunakan ya. Kemudian kita masuk ke menu edit ya. Kita akan mengedit. Klik lagi edit mode. Nah, kita hanya membutuhkan garisnya saja ya, garis dari plane ini ya. Plane yang 1 nih ya. Maaf. Ini berarti plane 2. Kita hanya butuh garisnya saja ya. Kita klik edge select. Nah, kita seleksi edge yang sebelah sini ya. Maaf. Tadi mana? Nah, kita klik edge-nya. Nah, ini ya. Ini kalau udah garis putih ini tandanya edge-nya sudah terseleksi. Kemudian kita lihat dari posisi mana ini enaknya. Dari posisi samping ya, depan ya. Kita lihat dari posisi depan, kita klik atau tekan keyboard 1. Kemudian kita gunakan extrude ya. Nah, kita extrude ke atas, kita tambah ke atas. Ya. Kalau tadi itu 5 ya, sebanyak 5 kotak ya. 1, 2, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 6 juga nggak apa-apa dah, kita naikkan 6 kotak. Ya. Nah, tuh, di 6 ya, 6 kotak. Nah, ini kan ada bagian yang nggak kepake nih ya. Nah, ini bisa kita hapus ya. Select-nya kita nonaktifkan dulu extrude-nya. Kemudian karena yang akan kita hapus itu adalah face ya, maka kita aktifkan dulu face-nya ya, ini face select-nya. Jadi jadi ingat kalau kalian ingin menyeleksi titik gunakanlah vertex. Untuk menyeleksi garis gunakan edge. Untuk menyeleksi sisi gunakanlah face ya. Nah, kita kan akan menghapus face yang ini. Kita seleksi face select-nya, kemudian kita delete dengan cara menekan delete pada keyboard. Del ya. Nah, di situ ada delete apa yang mau kita delete? Face ya. Kita delete face. Nanti hilang face-nya. Oke. Nah, lakukan hal yang sama untuk kotak yang satunya ya. Ini kotak 1 tadi namanya plane 1 ya kan? Nah, kita akan menyeleksi garisnya, kita aktifkan edge select-nya dulu. Nah, kemudian kita harus lihat sisi dari mana lebih enaknya. Mungkin dari depan ya kayak tadi. Tekan angka keyboard 1 ya. Kemudian kita aktifkan extrude-nya. Nah, kita tarik ke atas nih ya. Kita samakan. Hop, 6 ya. 6 baris ini. Yap, dah. Ya. Nah, untuk ya. Nah, ini sama kita hapus ya. Kita nonaktifkan dulu edge-nya, kita kembalikan, kemudian kita seleksi face-nya. Kita delete. Klik delete pada keyboard, kemudian delete face. Nah, muncul ya. Ini sudah. Nah, membentuklah sebuah ruangan ya. Coba kita lihat dalam kamera view. Oke, nah ini kamera view-nya ya. Ini posisinya masih kurang pas ya. Dindingnya kan sebelah sana. Ini dinding ini gak ada dindingnya. Kita geser gunakan shortcut key walk navigation. Kita putar seperti tadi. A ke kiri, D ke kanan ya. Kita putar posisi kameranya. Set, kita atur, kita tahan sambil digerakin mouse-nya ya. S untuk menjauh. Ya, yang mendekat, Q atas. Nah, kita cari posisi yang enak yang pas ya. Ini anak yang suka megang kamera harusnya gak tahu nih posisi yang pas untuk kameranya meja ini seperti apa ya.
Mungkin seperti ini kali ya. Oke, kita lepas. Itu masih belum ya. Dindingnya sebelah. Oh benar ding. Dindingnya sebelah sini ding. Nah ini dindingnya ya. S menjauh. Oke. Nah, sip, lepas. Nah, ini tampilan ini ya, kita cek di kamera view. Nah, ini tampilannya mode kamera view seperti ini. Kita lihat di renderannya hasilnya seperti apa ya di render. Kita klik F12. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini tampilannya meja, ini bayangannya, di sini ada cahayanya ya. Ini bukan ngambang ya, ini efek bayangannya ya. Ini bisa kita atur lagi kalau misalnya ingin menjauhi cahaya. Kita atur lagi. Nah, misalnya dari posisi sini misalnya seperti ini ya. Seperti ini kok. Coba lihat. Kayaknya masih kurang pas ya. Nah, nanti kalian sesuaikan sesuai dengan selera kalian masing-masing aja ya. Tampilan yang menurut kalian pas seperti apa. Bisa saja ditambahkan dinding lagi di sebelah satunya sana, di sebelah sisi sana, sisi sebelahnya ya. Nah, coba kita F12. Nah, ini tampilan mejanya ya. Nah, oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang material dan juga texturing ya. Material itu berhubungan dengan warna ya, tekstur juga sama. Tekstur itu untuk membentuk tekstur permukaan ya. Tekstur itu kan efek kasar, lembut, halusnya suatu permukaan itu kan tekstur ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di praktikum selanjutnya. Oke, itu aja untuk praktikum hari ini. Jadi silakan kalian kreasikan, bisa tambahkan kursi atau lemari ya, sesuai dengan imajinasi kalian. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Silakan berkreasi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.